Bapak dan Ibu, pernahkah perut sering terasa kembung, mual, badan makin kurus, padahal makan terasa cukup? Hati-hati ya Bapak Ibu, itu bisa jadi tanda ada parasit atau cacing berbahaya di dalam tubuh yang diam-diam merusak usus dan hati. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, di video kali ini saya akan membagikan makanan apa saja yang harus dihindari, serta cara sederhana membersihkan tubuh agar tetap sehat. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, pernahkah Bapak dan Ibu merasa perut sering sekali kembung, mual, atau mungkin berat badan turun drastis tanpa sebab yang jelas? Hati-hati, bisa jadi ada tamu tak diundang yang sedang bersarang di dalam tubuh Bapak dan Ibu. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai jenis makanan yang tanpa kita sadari bisa membawa parasit dan larva cacing yang sangat berbahaya, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus bersilaturahmi melalui ilmu kesehatan masa tua. Mari kita mulai dengan memahami bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami yang signifikan. Salah satunya adalah penurunan produksi asam lambung. Padahal, asam lambung ini ibarat cairan pelindung atau benteng pertama yang bertugas membunuh telur cacing dan kuman yang terbawa masuk melalui makanan. Ketika benteng ini melemah, parasit yang seharusnya mati justru bisa lolos dan masuk ke usus kita. Sistem imun kita di usia senja juga tidak secepat dulu dalam mengenali ancaman. Jika saat muda tubuh kita bisa langsung melawan infeksi dengan sigap, kini parasit memiliki waktu lebih lama untuk bersembunyi dan berkembang biak sebelum tubuh kita menyadarinya. Inilah alasan mengapa gejala infeksi pada lansia seringkali baru terlihat setelah parasit sudah merusak organ dalam dengan cukup parah. Bapak dan Ibu, perlu kita sadari bahwa dinding usus pada usia lanjut cenderung menjadi lebih tipis dan sensitif. Hal ini membuat larva parasit tertentu lebih mudah menembus pembuluh darah dan berjalan menuju organ vital lainnya seperti hati, paru-paru, bahkan sampai ke otak. Seringkali Bapak dan Ibu merasa tubuh tetap lemas atau sering lesu padahal sudah merasa makan banyak dan bergizi. Bisa jadi, nutrisi yang Bapak Ibu konsumsi justru dicuri oleh parasit yang bersarang di dalam usus. Mereka ibarat tamu tak diundang yang menyerap sari-sari makanan, vitamin, dan zat besi sehingga Bapak Ibu mengalami anemia atau kekurangan darah yang membuat aktivitas sehari-hari terasa sangat berat. Selain itu, proses regenerasi sel pada tubuh kita sekarang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika parasit menyebabkan luka kecil pada dinding usus, luka tersebut akan sulit sembuh dan bisa memicu peradangan kronis atau infeksi sekunder oleh bakteri. Kondisi ini jika dibiarkan akan mengganggu sistem penyerapan air yang menyebabkan Bapak Ibu sering mengalami diare yang tidak kunjung sembuh. Mari kita lebih saksama dalam membantu tubuh kita dengan cara memilih makanan yang benar-benar bersih dan matang sempurna. Karena dengan menjaga apa yang masuk ke mulut, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang meringankan beban sistem imun dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Ikan mentah atau sushi mungkin terlihat sangat segar dan menggugah selera bagi sebagian orang. Namun bagi Bapak dan Ibu, ini adalah jenis makanan yang memiliki risiko sangat tinggi. Di dalam daging ikan laut tertentu, seringkali terdapat larva cacing yang sangat kecil dan kasat mata bernama anisakis. Jika ikan ini tidak dibekukan atau dimasak dengan suhu yang tepat, larva tersebut tetap hidup dan siap menempel di jaringan tubuh saat tertelan. Ketika larva ini sampai di perut Bapak dan Ibu, mereka akan berusaha menembus dinding lambung yang dapat memicu reaksi nyeri yang sangat hebat secara mendadak. Rasa sakitnya seringkali kita salah artikan sebagai sakit mak atau keracunan makanan biasa, padahal itu adalah serangan fisik dari parasit tersebut. Selain itu, ikan air tawar yang tidak matang sempurna juga sering membawa telur cacing pita yang bisa tumbuh di dalam usus hingga panjangnya mencapai beberapa meter tanpa disadari. Cacing ini akan terus menyedot vitamin B12 yang sangat penting untuk kesehatan saraf dan daya ingat Bapak Ibu di masa tua. Banyak yang beranggapan bahwa perasan jeruk nipis bisa membunuh parasit. Namun secara medis asam jeruk tidak cukup kuat untuk mematikan larva yang bersembunyi di dalam otot ikan. Satu-satunya cara paling aman adalah memastikan ikan dimasak hingga matang sempurna, di mana dagingnya sudah berubah warna dan teksturnya padat merata. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, lalapan seperti selada, kemangi, atau kol memang sangat nikmat sebagai teman nasi hangat. Namun, kita harus sangat waspada karena sayuran ini seringkali ditanam di tanah yang mungkin terkontaminasi atau disiram dengan air yang tidak steril. Di sela-sela lipatan daunnya yang rimbun, seringkali tersembunyi telur cacing tambang atau cacing gelang yang ukurannya sangat mikroskopis sehingga tidak terlihat oleh mata kita.
Jika Bapak Ibu hanya mencucinya dengan mencelupkan ke dalam air secara sekilas, telur-telur ini tidak akan hilang dan tetap menempel kuat. Infeksi cacing dari sayuran mentah ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan yang sangat mengganggu kenyamanan hidup Bapak Ibu, karena telur yang tertelan akan menetas di usus dan mulai menghisap darah sedikit demi sedikit. Inilah yang membuat Bapak Ibu sering merasa pusing, cepat lelah, dan wajah terlihat pucat. Kita juga tidak pernah tahu apakah ada lalat yang hinggap pada sayuran tersebut saat di pasar, membawa telur parasit dari tempat kotor. Jika Bapak Ibu sangat menyukai lalapan, cara terbaik adalah mencucinya di bawah air mengalir yang deras dan merendamnya sejenak dengan air cuka atau garam untuk membantu melepaskan telur yang menempel. Namun, pilihan yang paling bijaksana bagi kesehatan Bapak Ibu tetaplah sayuran yang sudah direbus atau dikukus sebentar, karena selain lebih bersih, sayuran matang juga jauh lebih mudah dikunyah dan dicerna oleh lambung kita. Daging sapi memang merupakan sumber protein yang luar biasa untuk menjaga massa otot Bapak dan Ibu. Namun cara memasaknya sangat menentukan apakah ia akan menjadi obat atau justru menjadi sumber penyakit. Daging yang dimasak setengah matang seringkali masih menyimpan kista cacing pita di bagian tengahnya. Kista ini ibarat telur yang sedang tidur dan akan segera bangun serta aktif begitu masuk ke dalam perut kita. Begitu sampai di usus, cacing pita ini akan menempelkan kepalanya ke dinding usus menggunakan pengait yang tajam dan bisa hidup bertahun-tahun di sana sambil terus tumbuh besar. Bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki riwayat diabetes atau masalah pembuluh darah, infeksi parasit ini bisa memperberat kondisi kesehatan karena mereka mengeluarkan zat sisa atau toksin ke dalam aliran darah yang memicu peradangan. Selain itu, tekstur daging yang setengah matang cenderung lebih keras dan sulit untuk dihancurkan oleh gigi serta asam lambung lansia yang sudah menurun fungsinya. Akibatnya, lambung harus bekerja ekstra keras dan seringkali menimbulkan rasa perih serta begah setelah makan. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk selalu mengonsumsi daging yang dimasak sampai matang sempurna, misalnya dengan cara dipresto atau direbus lama hingga empuk. Dengan memastikan daging matang total, Bapak dan Ibu sudah menutup pintu bagi parasit untuk masuk dan mengganggu kebahagiaan di hari tua. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, telur seringkali disebut sebagai protein sempurna yang mudah didapat. Namun, ada satu kebiasaan yang sering saya temui di masyarakat, yaitu mengonsumsi telur setengah matang dengan harapan bisa menambah stamina atau tenaga di masa tua. Sayangnya, bagi Bapak dan Ibu, kebiasaan ini menyimpan risiko yang cukup besar. Bagian luar cangkang telur seringkali terkontaminasi oleh kotoran yang membawa parasit toksoplasma atau bakteri salmonella. Saat Bapak Ibu memecahkan telur tersebut dengan cara yang kurang teliti, kuman-kuman ini bisa ikut masuk ke dalam masakan kita. Di usia senja, infeksi toksoplasma bukan sekadar sakit perut biasa, melainkan bisa berdampak pada gangguan kesehatan saraf dan penglihatan. Bayangkan parasit ini seperti tamu tak diundang yang mencoba mengganggu kabel-kabel saraf di dalam tubuh Bapak dan Ibu. Selain itu, ada hal medis yang jarang diketahui, yaitu adanya zat bernama afidin pada putih telur yang masih cair. Zat afidin ini ibarat sebuah magnet yang menangkap biotin atau vitamin B7 sebelum sempat diserap oleh tubuh Bapak Ibu. Padahal biotin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit yang mulai menipis serta rambut agar tidak mudah rontok. Dengan memasak telur hingga kuningnya padat, Bapak Ibu sebenarnya sedang mematikan magnet tersebut sehingga nutrisi telur bisa terserap 100%. Mari kita hindari risiko diare parah dari salmonella yang bisa menyebabkan dehidrasi, karena bagi lansia, kekurangan cairan sedikit saja bisa membebani kerja ginjal secara mendadak. Telur rebus matang setiap pagi jauh lebih aman dan memberikan kekuatan otot yang nyata tanpa rasa khawatir. Buah-buahan segar adalah sumber vitamin dan serat yang luar biasa, namun kita harus ekstra hati-hati dengan bagian kulitnya. Seringkali kita melihat lalat buah hinggap di tumpukan buah di pasar. Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa lalat-lalat tersebut bisa membawa telur parasit dan meletakkannya tepat di permukaan kulit buah. Jika Bapak Ibu langsung memakan apel, jambu, atau anggur tanpa dicuci dengan sangat bersih, telur-telur mikroskopis ini akan ikut tertelan. Di dalam tubuh, parasit ini bisa memicu rasa mual yang terus-menerus, yang akhirnya membuat nafsu makan Bapak Ibu menurun. Bagi orang tua, kehilangan nafsu makan adalah awal dari melemahnya daya tahan tubuh. Kulit buah juga seringkali terpapar residu pestisida kimia yang kinerjanya bisa memperberat fungsi hati dan ginjal kita yang sudah mulai melambat seiring bertambahnya usia. Ada pula jenis cacing yang telurnya sangat lengket dan tidak akan hilang hanya dengan dibilas air sekilas. Jika telur ini menetas di dalam tubuh,
larva-larvanya bisa bermigrasi melalui aliran darah dan terkadang melewati paru-paru. Hal inilah yang sering menyebabkan Bapak Ibu mengalami batuk-batuk kecil yang tidak kunjung sembuh, atau rasa tidak nyaman di dada yang sering kita anggap sebagai gejala masuk angin biasa. Cara terbaik untuk melindungi diri adalah dengan selalu mengupas kulit buah yang bisa dikupas. Anggap saja mengupas kulit buah sebagai cara kita membuang jaket kotor yang melindungi nutrisi di dalamnya. Dengan potongan buah yang sudah dikupas dan dicuci air matang, Bapak Ibu bisa menikmati kesegaran vitamin dengan hati yang tenang. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu memiliki kenangan manis menyantap keong sawah atau tutut di masa muda. Namun, dari sudut pandang medis, saya harus mengingatkan bahwa ini adalah salah satu makanan yang sangat berisiko tinggi bagi lansia. Siput dan keong sawah sejatinya adalah inang antara atau tempat persinggahan bagi berbagai jenis parasit cacing hati dan cacing paru-paru. Mereka hidup di air tawar yang diam, yang merupakan lingkungan ideal bagi larva parasit untuk berkembang biak. Larva ini sangat tangguh dan seringkali tidak mati jika hanya dimasak sebentar atau dengan suhu yang kurang mendidih. Bagi Bapak dan Ibu, infeksi cacing hati bisa menyebabkan pembengkakan pada organ liver, yang gejalanya seringkali muncul berupa rasa nyeri di perut kanan atas atau warna mata yang mulai menguning. Yang lebih mengkhawatirkan, pada beberapa kasus, larva parasit dari siput ini bisa masuk ke aliran darah dan mencapai sistem saraf pusat. Hal ini bisa memicu gejala kebingungan mendadak atau sakit kepala yang sangat hebat, yang seringkali disalahartikan oleh keluarga sebagai gejala pikun atau penuaan biasa. Selain itu, proses pembersihan keong sangatlah sulit karena kotoran dan kuman seringkali bersembunyi jauh di dalam lekukan cangkangnya. Di usia Bapak dan Ibu saat ini, sangat bijaksana jika kita memilih sumber protein lain yang jauh lebih aman dan bersih seperti tahu, tempe, atau ikan laut segar. Menghindari makanan berisiko tinggi ini adalah langkah besar untuk menjaga kualitas hidup Bapak Ibu agar tetap bugar dan terhindar dari komplikasi medis yang rumit di masa tua. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, langkah pencegahan terbaik sebenarnya ada di tangan Bapak dan Ibu sendiri, tepatnya di dapur rumah. Kebiasaan sederhana seperti memisahkan telenan untuk memotong daging mentah dan sayuran adalah hal yang sangat krusial. Ini mencegah terjadinya kontaminasi silang, di mana parasit dari daging tidak berpindah ke sayuran lalap yang akan Bapak Ibu konsumsi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun setelah memegang bahan makanan mentah, karena telur parasit bisa bersembunyi di sela-sela jari atau di bawah kuku tanpa kita sadari. Saya juga menyarankan Bapak Ibu untuk selalu menggunakan air yang sudah dimasak hingga mendidih saat mencuci buah yang akan dikupas, sebagai lapisan perlindungan ekstra. Pastikan juga meja makan Bapak Ibu selalu tertutup tudung saji agar terhindar dari lalat yang membawa kuman. Bagi Bapak Ibu yang memiliki hewan peliharaan kesayangan di rumah, pastikan untuk selalu mencuci tangan setelah bermain dengan mereka, karena bulu hewan juga bisa menjadi sarana perpindahan parasit. Menjaga kebersihan ini adalah bentuk rasa syukur kita atas kesehatan yang masih diberikan oleh Sang Pencipta. Dengan memperhatikan detail kecil dalam memilih dan mengolah makanan, Bapak Ibu sedang melakukan ikhtiar luar biasa untuk tetap sehat, mandiri, dan bersemangat menikmati hari tua bersama anak dan cucu tercinta. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang paripurna dan kebahagiaan yang melimpah. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita bayangkan organ hati kita sebagai sebuah saringan air yang sangat canggih di dalam rumah. Tugas utamanya adalah membersihkan darah dari segala racun dan zat sisa yang berbahaya. Namun, ketika parasit seperti cacing hati berhasil masuk melalui makanan yang kurang matang, mereka tidak hanya tinggal di sana, tetapi juga mengeluarkan kotoran dan racun hasil metabolisme mereka langsung ke dalam aliran darah Bapak dan Ibu. Bayangkan jika saringan air di rumah Bapak Ibu terus-menerus disumbat oleh lumpur dan sampah, lama-kelamaan air yang keluar pun akan menjadi keruh dan mesinnya akan cepat rusak. Begitu pula dengan hati kita di usia senja ini. Racun dari parasit ini membuat hati harus bekerja 10 kali lipat lebih keras dari biasanya, yang mengakibatkan Bapak dan Ibu sering merasa sangat kelelahan meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Rasa lelah ini adalah sinyal bahwa saringan tubuh Bapak Ibu sudah mulai jenuh dan butuh bantuan. Jika kondisi ini dibiarkan, hati bisa mengalami peradangan yang dalam bahasa medis disebut hepatitis non-virus, yang membuat metabolisme tubuh Bapak Ibu menjadi kacau. Oleh karena itu, dengan memastikan makanan kita benar-benar bersih dan matang,
Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memberikan waktu istirahat bagi organ hati agar ia tetap bisa menyaring darah dengan jernih dan menjaga tubuh tetap bugar di hari tua yang indah ini. Bapak dan Ibu, tahukah bahwa di dalam usus kita sebenarnya terdapat sebuah taman yang sangat indah berisi triliunan bakteri baik yang membantu kita mencerna makanan? Saya sering menyebutnya sebagai ekosistem yang seimbang. Namun, kehadiran parasit ibarat gulma atau tanaman liar yang tiba-tiba tumbuh dan merusak keindahan taman tersebut. Parasit-parasit ini tidak hanya mencuri nutrisi, tetapi mereka juga merusak tanah tempat bakteri baik kita tumbuh, yaitu dinding usus Bapak dan Ibu. Ketika dinding usus ini rusak, terjadilah apa yang kita sebut sebagai kebocoran halus, di mana sisa-sisa makanan yang belum tercerna sempurna bisa masuk ke aliran darah dan memicu reaksi alergi yang seringkali membuat Bapak Ibu merasa gatal-gatal atau kulit menjadi kemerahan tanpa sebab. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, mengapa sekarang saya menjadi sering kembung? Itu karena parasit tersebut menghasilkan gas saat mereka berpesta pora memakan saripati makanan yang seharusnya menjadi energi bagi Bapak Ibu. Untuk mengembalikan keasrian taman di dalam perut, Bapak dan Ibu bisa membantu dengan mengonsumsi makanan fermentasi yang sehat seperti tempe yang dimasak matang atau yogurt tanpa gula. Nutrisi ini ibarat pupuk yang akan memperkuat bakteri baik untuk mengusir para pencuri nutrisi tersebut. Dengan pencernaan yang kembali seimbang, Bapak dan Ibu akan merasakan kembali tenaga yang hilang dan perut pun akan terasa jauh lebih nyaman setelah makan. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, terkadang alam telah menyediakan solusi sederhana yang bisa kita gunakan sebagai pendamping pengobatan medis untuk membantu membersihkan sisa-sisa tamu tak diundang di dalam perut. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar manfaat biji pepaya atau biji labu kuning? Secara medis, biji-bijian ini mengandung zat alami yang tidak disukai oleh parasit. Biji labu kuning, misalnya, mengandung senyawa yang bisa membuat otot-otot cacing menjadi lumpuh sehingga mereka tidak bisa lagi menempel kuat di dinding usus Bapak dan Ibu. Bayangkan biji-bijian ini bekerja seperti sapu lidi yang dengan lembut menyapu kotoran di lantai rumah kita. Namun, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu, cara mengonsumsinya pun harus bijak dan tidak berlebihan. Cukup dengan mengeringkan biji tersebut dan menumbuknya halus untuk dicampurkan ke dalam makanan. Ini adalah cara alami untuk membantu tubuh Bapak Ibu melakukan pembersihan rutin tanpa harus membebani ginjal dengan bahan kimia yang terlalu keras. Namun, yang paling utama tetaplah menjaga agar lantai rumah kita, yaitu usus kita, tidak kedatangan sampah baru melalui makanan yang kotor. Dengan mengombinasikan kebersihan makanan dan bantuan dari bahan alami yang disediakan Tuhan, Bapak dan Ibu sedang melakukan perawatan menyeluruh yang sangat lembut bagi tubuh di usia senja. Mari kita perlakukan tubuh kita dengan penuh kasih sayang, layaknya merawat barang antik yang sangat berharga agar tetap berfungsi dengan baik dan tahan lama. Bapak dan Ibu, mungkin banyak yang belum menyadari bahwa kesehatan perut kita sangat erat kaitannya dengan ketenangan pikiran dan kualitas tidur kita di malam hari. Di dalam dunia medis, ada jalur komunikasi yang sangat cepat antara usus dan otak, seperti jalan tol dua arah yang tidak pernah sepi. Ketika usus Bapak dan Ibu sedang diserang oleh parasit, mereka mengirimkan sinyal bahaya terus-menerus ke otak. Inilah alasan mengapa saat perut sedang bermasalah, Bapak dan Ibu mungkin merasa lebih mudah cemas, sulit tidur, atau bahkan merasa suasana hati menjadi kurang baik tanpa alasan yang jelas. Parasit mengganggu produksi hormon kebahagiaan yang sebagian besar justru diproduksi di dalam usus kita. Jadi, saat kita berhasil mengusir parasit dan menjaga kebersihan makanan, kita sebenarnya tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga sedang menenangkan jiwa kita. Perut yang tenang akan mengirimkan sinyal kedamaian ke otak, sehingga Bapak dan Ibu bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan yang lebih segar setiap pagi. Saya sangat ingin melihat Bapak dan Ibu menikmati masa tua dengan senyuman yang tulus dan pikiran yang jernih. Semua itu dimulai dari piring makan kita hari ini. Dengan memilih makanan yang matang dan bersih, Bapak dan Ibu sudah memberikan kado terindah bagi diri sendiri, yaitu kesehatan lahir dan batin yang harmonis. Tetaplah bersemangat, karena setiap suapan makanan sehat yang Bapak Ibu pilih adalah langkah nyata menuju masa tua yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah kita memahami bagaimana parasit bisa masuk, sekarang mari kita bicara tentang cara tubuh kita membuang sisa-sisa kotoran yang mereka tinggalkan. Bayangkan tubuh Bapak dan Ibu seperti sebuah rumah besar yang baru saja kedatangan tamu yang tidak tertib. Meskipun tamunya sudah pergi, mereka mungkin meninggalkan remah-remah atau kotoran di lantai. Nah, disinilah peran air putih menjadi sangat krusial.
Saya sering menjumpai bapak dan ibu merasa enggan minum banyak karena takut sering ke kamar mandi, padahal air putih adalah pembasuh alami yang akan membantu ginjal menyaring racun atau toksin yang dikeluarkan oleh parasit. Jika tubuh kekurangan cairan, racun-racun tersebut akan mengendap dan membuat sendi-sendi bapak ibu terasa kaku atau kepala sering terasa berat. Ibarat mengalirkan air ke sungai yang sedang surut agar lumpurnya tidak mengendap. Air yang cukup akan melarutkan zat sisa tersebut dan membuangnya melalui urin. Di usia senja, rasa haus kita seringkali sudah tumpul, sehingga bapak dan ibu tidak boleh menunggu haus baru minum. Jadikan minum air putih sebagai ritual kasih sayang pada tubuh, seteguk demi seteguk namun rutin sepanjang hari. Dengan menjaga aliran, sungai, di dalam tubuh tetap lancar, bapak dan ibu sebenarnya sedang membantu organ hati dan ginjal bekerja lebih ringan dalam membersihkan diri dari segala pengaruh buruk parasit yang pernah mampir di sistem pencernaan kita. Bapak dan ibu yang saya sayangi, selain membuang yang buruk, kita juga perlu memperkuat pertahanan dari dalam dengan mengundang prajurit-prajurit baik ke dalam perut kita. Di dalam dunia medis, kita mengenalnya sebagai probiotik. Bayangkan usus bapak dan ibu adalah sebuah benteng. Parasit adalah penyusup yang ingin merusak dinding benteng tersebut. Nah, bakteri baik dari makanan seperti tempe yang dikukus atau yogurt tanpa gula ini adalah prajurit-prajurit setia yang akan berjaga di pintu gerbang usus. Mereka tidak hanya membantu mencerna makanan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak disukai oleh parasit. Ketika jumlah prajurit baik ini banyak, parasit yang tidak sengaja tertelan akan merasa tidak nyaman dan sulit untuk menempel atau berkembang biak. Seringkali bapak dan ibu merasa perutnya sensitif setelah mengalami infeksi. Itu tandanya jumlah prajurit di dalam perut sedang berkurang. Dengan rutin mengonsumsi makanan fermentasi yang diolah dengan bersih, bapak dan ibu sedang melakukan rebusasi atau menanam kembali hutan yang gundul di dalam usus. Hutan yang lebat dengan bakteri baik akan menjadi pelindung alami yang sangat kuat. Mari kita hargai makanan tradisional kita seperti tempe, karena selain murah dan enak, ia adalah sumber kekuatan bagi sistem imun bapak dan ibu untuk melawan segala jenis tamu tak diundang yang ingin mencuri kesehatan kita. Bapak dan ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa dokter selalu menekankan agar makanan harus dimasak sampai mendidih atau matang sempurna? Mari kita gunakan analogi sederhana. Telur parasit dan larva cacing itu memiliki pelindung yang sangat keras, ibarat sebuah baju zirah atau cangkang yang melindunginya dari serangan luar. Jika bapak dan ibu hanya memasak makanan sampai hangat-hangat kuku, suhu tersebut tidak akan cukup kuat untuk menembus dan menghancurkan baju zirah mereka. Parasit tersebut hanya akan pingsan sebentar, namun akan terbangun kembali dengan segar saat masuk ke dalam perut bapak dan ibu yang hangat. Panas api yang mencapai titik didih bekerja seperti palu yang menghancurkan cangkang tersebut sampai ke akarnya, sehingga parasit tidak memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Di usia lansia, kita tidak boleh berkompromi dengan suhu masakan. Memasak hingga benar-benar matang bukan berarti menghilangkan rasa enak, melainkan memastikan bahwa setiap suapan yang bapak ibu telan adalah suapan yang suci dari bibit penyakit. Saya ingin bapak dan ibu selalu ingat bahwa api adalah sahabat terbaik kesehatan kita di dapur. Dengan memastikan masakan mengepulkan uap panas yang merata, bapak dan ibu telah memutus rantai kehidupan parasit dan memberikan jaminan keamanan bagi tubuh yang sudah sangat berjasa menemani bapak dan ibu selama berpuluh-puluh tahun ini. Sebagai penutup pembicaraan hangat kita hari ini, saya ingin berpesan kepada bapak dan ibu semua bahwa menjaga kesehatan di masa tua bukanlah tentang melakukan hal-hal yang berat atau rumit. Ia adalah tentang kesetiaan kita pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bersih dan penuh kesadaran. Bapak dan ibu adalah kapten dari kapal tubuh bapak dan ibu sendiri. Meskipun kapal ini sudah berlayar jauh melintasi samudra kehidupan dan mungkin ada beberapa bagian yang sudah mulai aus, bapak dan ibu tetap memegang kendali penuh untuk menjaga agar mesinnya tetap bersih dari karat dan parasit. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai hidup bersih. Setiap kali bapak ibu memilih untuk mencuci buah dengan teliti, memasak daging hingga empuk, atau memilih air putih daripada minuman manis, bapak ibu sedang menyalakan pelita harapan untuk hari esok yang lebih bugar. Saya sangat bahagia bisa berbagi ilmu ini, karena melihat bapak dan ibu sehat adalah kebahagiaan terbesar bagi kami para tenaga medis. Semoga penjelasan saya tadi bisa menjadi bekal yang bermanfaat saat bapak dan ibu menyiapkan hidangan di rumah. Mari kita jalani masa tua ini dengan penuh martabat, kesehatan, dan rasa syukur yang tak terputus. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.
dan salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita bicara sejenak mengenai apa yang terjadi di dalam perut kita saat kita bertambah usia. Bayangkan usus kita ini seperti sebuah ban berjalan atau eskalator di pusat perbelanjaan yang bertugas mengangkut makanan dari satu titik ke titik lainnya. Di masa muda, eskalator ini bergerak sangat cepat dan efisien, sehingga sisa makanan tidak sempat menumpuk. Namun seiring bertambahnya usia, eskalator alami ini mulai melambat gerakannya. Kondisi inilah yang dalam dunia medis kita sebut dengan penurunan motilitas usus. Masalahnya adalah ketika gerakan usus melambat, larva parasit memiliki waktu yang jauh lebih lama untuk menempel dan membangun sarang di dinding usus Bapak dan Ibu. Mereka ibarat penumpang gelap yang sengaja menunggu eskalator berhenti lama agar bisa turun dan merusak fasilitas di sekitarnya. Untuk membantu eskalator ini tetap bergerak lancar, Bapak dan Ibu sangat membutuhkan bantuan dari serat alami yang lembut. Serat ini bekerja seperti sapu lidi yang menyapu dinding usus secara perlahan, membantu mendorong keluar telur-telur parasit sebelum mereka sempat menetas. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan serat terbaik ini dari buah pepaya yang sudah sangat matang atau sayuran yang dikukus hingga lunak. Dengan menjaga agar gerakan usus tetap rutin setiap hari, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang mempersulit ruang gerak bagi para parasit untuk menetap dan berkembang biak di dalam tubuh. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, seringkali kita hanya fokus pada bagaimana parasit memakan nutrisi kita, namun ada satu hal yang jauh lebih berbahaya yaitu zat sisa atau kotoran yang mereka keluarkan. Mari kita gunakan perumpamaan sebuah pabrik yang membuang limbahnya langsung ke sungai yang bersih. Parasit yang hidup di dalam usus atau hati Bapak Ibu akan membuang limbah metabolisme mereka langsung ke dalam aliran darah Bapak dan Ibu. Limbah ini bersifat toksik atau beracun, yang kemudian akan beredar ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kaki sampai ke otak. Inilah alasan medis mengapa Bapak dan Ibu seringkali merasa pegal-pegal di seluruh badan, sakit kepala yang hilang timbul, atau merasa sangat lesu padahal tidak sedang bekerja berat. Tubuh Bapak Ibu sebenarnya sedang berjuang keras menetralisir limbah dari para penyusup tersebut. Untuk membantu membersihkan aliran darah ini, air putih adalah pahlawan yang paling utama. Air putih bertindak sebagai pelarut alami yang akan membawa racun-racun tersebut menuju ginjal untuk dibuang melalui air seni. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk minum air hangat secara rutin, seteguk demi seteguk sepanjang hari, agar sungai di dalam tubuh Bapak Ibu tetap mengalir jernih dan tidak membiarkan racun parasit mengendap di sendi-sendi atau organ vital lainnya. Bapak dan Ibu, setelah kita berhasil memastikan makanan kita bersih dan matang, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memperbaiki kerusakan yang telah ditinggalkan oleh para parasit. Bayangkan tubuh Bapak Ibu seperti sebuah rumah yang baru saja kedatangan pencuri. Meskipun pencurinya sudah pergi, ada beberapa perabot yang rusak dan cadangan makanan di lemari yang habis dikuras. Parasit terutama sangat gemar mencuri zat besi dan vitamin B12, yang merupakan bahan bakar utama untuk membentuk sel darah merah. Itulah sebabnya banyak lansia yang terkena parasit akan terlihat sangat pucat dan sering merasa kunang-kunang saat berdiri. Untuk membangun kembali kekuatan ini, Bapak dan Ibu membutuhkan asupan protein yang mudah diserap namun tetap aman. Kaldu tulang yang dimasak lama atau sup ayam yang empuk adalah pilihan yang luar biasa. Kaldu ini mengandung asam amino yang bekerja seperti semen, membantu menambal luka-luka kecil di dinding usus akibat gigitan parasit. Selain itu, mengonsumsi hati ayam yang dimasak sangat matang atau bayam rebus bisa membantu mengisi kembali cadangan zat besi yang sempat dicuri. Mari kita perlakukan proses pemulihan ini dengan sabar, karena membangun kembali kekuatan tubuh di usia senja membutuhkan ketelatenan dan kasih sayang pada diri sendiri melalui pilihan makanan yang tepat setiap harinya. Bapak dan Ibu, tahukah Bapak dan Ibu bahwa kesehatan perut kita ternyata memegang kunci utama bagi kualitas tidur kita di malam hari? Di dalam dunia medis, ada sebuah jalur komunikasi rahasia yang menghubungkan usus langsung ke otak kita. Jika di dalam usus Bapak dan Ibu sedang terjadi peperangan melawan parasit atau peradangan akibat makanan yang kotor, usus akan mengirimkan sinyal bahaya ke otak secara terus-menerus. Sinyal bahaya ini membuat otak tetap dalam kondisi waspada atau siaga 1, sehingga Bapak dan Ibu menjadi sulit memejamkan mata atau sering terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah. Selain itu, parasit seringkali lebih aktif di malam hari, yang bisa menyebabkan rasa gatal atau tidak nyaman di area tertentu yang semakin mengganggu istirahat Bapak Ibu. Ketika kita mulai memperbaiki pola makan dengan hanya mengonsumsi makanan yang matang dan bersih, perlahan-lahan sinyal bahaya tersebut akan mereda.
Perut yang tenang akan menghasilkan hormon kebahagiaan yang membuat pikiran bapak dan ibu menjadi jauh lebih rileks. Tidur yang berkualitas adalah saat di mana tubuh bapak ibu melakukan perbaikan sel secara besar-besaran. Dengan menjaga kebersihan apa yang bapak ibu makan, bapak dan ibu sebenarnya sedang memberikan izin kepada otak dan tubuh untuk beristirahat dengan sangat tenang, sehingga esok pagi bapak dan ibu bisa bangun dengan semangat baru dan tubuh yang terasa jauh lebih ringan. Bapak dan ibu yang saya muliakan, kita telah menempuh perjalanan yang cukup panjang dalam memahami bagaimana hal-hal kecil di piring makan kita bisa berdampak besar bagi kesehatan di masa tua. Kita sudah belajar bahwa musuh yang tidak terlihat seperti parasit dan larva cacing seringkali bersembunyi di balik kesegaran ikan mentah, rimbunnya daun lalapan, hingga gurihnya telur setengah matang. Penting bagi bapak dan ibu untuk tidak merasa takut, melainkan menjadi lebih waspada dan bijaksana. Anggaplah tubuh bapak dan ibu saat ini seperti sebuah rumah antik yang sangat berharga dan penuh kenangan. Tentu kita tidak ingin rumah yang indah ini rusak hanya karena kita lalai mengunci pintu dari tamu-tamu tak diundang yang ingin merampas kenyamanan kita. Menghindari 7 jenis makanan yang berisiko tinggi tersebut bukanlah sebuah pengorbanan rasa, melainkan sebuah bentuk kasih sayang yang tulus kepada diri sendiri. Dengan memastikan setiap makanan yang masuk ke mulut adalah makanan yang sudah dimasak dengan sempurna hingga ke bagian dalamnya, bapak dan ibu sebenarnya sedang memberikan kado perlindungan terbaik bagi organ hati, usus, dan sistem saraf agar tetap berfungsi dengan prima hingga bertahun-tahun ke depan. Langkah pencegahan praktis yang bisa bapak dan ibu mulai lakukan hari ini juga sebenarnya sangatlah sederhana namun memiliki kekuatan yang luar biasa jika dilakukan secara rutin. Mari kita mulai dari jantung rumah kita, yaitu dapur. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu untuk selalu memiliki 2 telenan yang berbeda warna, satu khusus untuk memotong daging atau ikan mentah, dan satu lagi khusus untuk memotong sayuran atau buah-buahan yang akan langsung dimakan. Hal ini sangat krusial agar telur parasit dari daging mentah tidak berpindah ke buah segar yang bapak ibu konsumsi. Selain itu, jadikan kegiatan mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir sebagai sebuah ritual yang menenangkan sebelum dan sesudah berurusan dengan bahan makanan. Jangan lupa untuk selalu menutup rapat tudung saji di meja makan agar tidak ada lalat yang sempat mampir dan meletakkan bibit penyakit pada hidangan bapak ibu. Kebiasaan kecil seperti mencuci cangkang telur sebelum dipecahkan atau menyikat kulit buah di bawah air mengalir juga akan menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh. Dengan menciptakan lingkungan dapur yang steril dan bersih, bapak dan ibu telah memutus rantai penularan parasit secara mandiri dan menjaga seluruh anggota keluarga dari risiko infeksi yang tidak perlu. Selain menjaga kebersihan dari luar, bapak dan ibu juga bisa melengkapi ikhtiar ini dengan memanfaatkan kebaikan alam yang lembut bagi tubuh lansia. Membiasakan diri meminum segelas air putih hangat setiap pagi saat bangun tidur adalah cara yang sangat baik untuk membilas sisa-sisa racun di dalam saluran pencernaan secara alami. Air hangat ini bekerja seperti pembersih lembut yang membantu melancarkan gerakan usus bapak dan ibu yang mungkin sudah mulai melambat. Jika bapak dan ibu ingin mencoba cara alami untuk membantu menjaga kebersihan usus dari parasit, mengonsumsi segenggam biji labu kuning yang sudah dikeringkan atau direbus bisa menjadi camilan yang sangat menyehatkan karena mengandung zat alami yang tidak disukai oleh cacing usus. Terlebih lagi, jangan lupakan pentingnya menjaga suasana hati agar tetap bahagia dan tenang, karena stres yang berlebihan bisa melemahkan daya tahan tubuh dan membuat sistem pencernaan kita menjadi lebih rentan terhadap serangan kuman. Mari kita jadikan rutinitas hidup sehat ini sebagai bagian dari ibadah dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, sehingga setiap langkah yang kita ambil untuk menjaga kesehatan selalu disertai dengan perasaan yang ringan dan penuh dengan kedamaian batin. Sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Besar harapan saya agar ilmu yang kita bagikan hari ini bisa dipraktikkan dengan mudah di rumah dan membawa perubahan positif bagi kebugaran Bapak dan Ibu semua. Ingatlah bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga di masa tua, yang memungkinkan kita untuk tetap bisa melihat senyum anak dan cucu dengan penuh semangat. Jangan pernah ragu untuk memilih yang terbaik bagi tubuh sendiri, karena Bapak dan Ibu sangat layak untuk menikmati hari tua yang indah tanpa gangguan penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah bersama. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan umur yang panjang dalam kondisi yang bugar, hati yang selalu lapang, pikiran yang jernih, dan selalu berada dalam lindungannya yang maha penyayang. Mari kita mulai praktikan pola hidup bersih ini mulai dari suapan pertama hari ini dan rasakan perubahannya pada tubuh Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan topik kesehatan yang tidak kalah pentingnya. Salam sehat, salam bahagia,
dan doa terbaik saya selalu menyertai Bapak dan Ibu semua.